Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya beserta keluarga saya di sini. Saya ada di rantau orang, saya ada di Taiwan bersama keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kesalahan-kesalahan saya, baik yang saya sengaja, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sekiranya demikian, saya berharap kalian ikhlas untuk memaafkan semuanya ini, segala kekurangan kami. Dan semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun tidak. Amin Allahumma amin. Dan pesan saya untuk anak-anakku, adik-adikku yang masih ada di rantau orang ya, mungkin yang sudah bertahun-tahun atau yang masih barusan atau yang sedang proses di Indonesia yang masih mau pergi ke luar negeri, yang masih menjalani pendidikan ya, khususnya yang mau di Taiwan nih. Nah, jangan takut kalau Taiwan barusan terjadi gempa. Mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang semangat untuk anak-anakku, adik-adikku yang sedang menyiapkan diri, sedang proses di PT ya. Bahwa bencana itu bisa terjadi di mana-mana sayang ya. Nggak peduli di Indonesia, nggak peduli dimanapun, kalau sudah memang waktunya Tuhan itu akan memberikan cobaan, itu dimanapun bisa terjadi. Makanya jangan takut, kita tetap semangat dan kita berdoa supaya tidak terjadi bencana apapun, itu yang terbaik ya. Amin, Allahumma amin. Untuk yang masih di Indonesia, tetap belajar yang tekun, belajar bahasa yang baik, yang sungguh-sungguh ya. Siapkan mental, terutama yang dari Indonesia yang belum pernah sama sekali ke luar negeri, siapkan mental nomor satu. Kalau kita mau ke luar negeri itu mental, jangan hanya kita itu membayangkan betapa gedenya gaji, tetapi mental kita mental kerupuk, melempem. Nah, kita percuma. Jadi modal kita itu yang pertama adalah sehat dan mental yang kuat. Begitu. Nah, dan untuk pesan-pesan yang lain, kalau sudah nyampe di Taiwan, kita mencoba pekerjaan itu jangan sehari dua hari, seminggu dua minggu ya. Kita bekerja di luar negeri itu khususnya di Taiwan ini ya, karena pengalaman saya hanya di Taiwan. Saya kasih tahu begitu. Apa yang perlu kita persiapkan? Nomor satu, adaptasi ya. Kalau kita sudah sehat, sudah terbang nyampe Taiwan, itu nomor satu kita itu adaptasi dulu. Karena kita bahasa masih kurang ya, kalau baru datang sudah pasti. Jadi kita itu mengenal adaptasi dulu. Jadi kita itu siapa sih kita? Kita kan pekerja. Kita adalah seorang pekerja, ikut majikan, terutama kita harus mengenal dulu bagaimana lingkungan keluarga itu. Terutama kita harus mengenal dengan karakter-karakter dari satu keluarga itu bagaimana. Walaupun kita tidak mengerti bahasanya, tetapi kita akan tahu bagaimana karakter dari masing-masing personel dalam keluarga itu. Kita melihat mimiknya aja udah bisa kan? Walaupun kita itu belum bisa bahasanya. Paling tidak kita melihat sikapnya itu bagaimana, begitu. Nah, mengapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya sudah punya pengalaman ikut seorang majikan dari yang cerewetnya minta ampun, ya. Jadi kalau kita dicerewetin, misalkan yang cerewet itu siapa dulu?
Ya, yang cerewet itu siapa dulu? Kalau yang cerewet yang namanya yang kita jaga atau pasien kita, karena pasien itu bermacam-macam masalahnya ya. Mengapa mereka itu mengambil kita? Itu memang sudah punya masalah dari yang kita jaga itu, yang kita rawat itu. Kadang ada yang pekun ya, ada yang pekun. Nah, orang pekun itu gimana sih orang pekun? Kan seakan-akan bisa dikatakan jeleknya orang ngomongnya kita kan orang kayak 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 setengah ODGJ ya kalau sudah pikun itu apa-apa lupa begitu ya. Saya tidak mengatakan orang pikun itu gila, bukan, sepertinya, jadi seakan-akan. Jadi kita harus yang memaklumi bahwa dia itu pikun, tetap kita harus sabar ya. Dan yang kedua siapa dulu yang kenyih, cerewet, biasanya majikan perempuan. Biasanya ya. Yang majikan perempuan itu biasanya yang rewel, yang banyak tuntutan, biasanya begitu. Nah, bagaimana kita bisa adaptasi dengan orang-orang yang seperti itu? Ya kita karena kita belum bisa bahasa, misalkan disuruh gimana-gimana, kita belum tahu, kalau diajak ngomong belum, kamu tidak ngerti, jangan bicara how. Kita harus minta ngerti dulu, kita minta paham dulu. Tui puji lapan yang atau tui puji tai tai, wo ting putong. Kita aja. Nah, nanti dengan bahasa isyaratnya itu dia pasti akan ngasih tahu sampai kamunya, nah itu bisa sampai kamunya ngerti. Begitu, begitu ya. Nah, nanti kita pokoknya kita harus konsen konsen ke bagaimana bahasa isyarat dia itu. Terus nanti kalau sudah misalkan kamu tetap tidak mengerti, dipuji. Gitu aja. Kita mending dipuji. Jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Jadi kita sadari aja kita belum mengerti karena kita memang belum mengerti. Jadi orang Taiwan itu karakternya kalau ngomong keras ya, walaupun tadi itu tidak ngomel, itu tapuven kebanyakan sebagian besar karakter orang Taiwan itu seperti itu. Jadi nada bicaranya itu tinggi. Seakan-akan kalau kita itu belum tahu atau belum paham apa yang dibicarakan, seakan-akan dia itu kayak marah pada kita. Jangankan yang sudah paham, yang belum paham loh. Yang sudah lama kayak aku, sudah bertahun-tahun ya. Adaptasi dengan orang Taiwan tuh masih susah malah masalah bahasa. Jadi bahasa bukan ting putong ya, bukan tidak ngerti. Tapi dengan nadanya itu, kadang-kadang masih saja tersinggung. Karena apa? Karena memang nadanya itu kebanyakan tinggi, kayak orang bertengkar gitu loh. Jadi jangan salah paham, aku dulu juga begitu. Jadi kalau dikasih tahu itu saya sakit hati, ngasih tahu kok bentak-bentak, itu tidak sebenarnya. Begitu ya. Kadang-kadang sampai saat ini pun loh, saya sudah di atas 10 tahun ya. Kadang-kadang saya masih sakit hati. Itu terus terang aja, masih sakit hati. Padahal maksud mereka itu bukan bukan kasar, yaitu memang sudah apa itu logatnya ya, logatnya bahasa Mandarin, apalagi bahasa Dai. Apalagi bahasa Dai. Bahasa Dai itu kalau sudah ngobrol mereka itu kayak orang bertengkar begitu. Begitulah ya kunci sukses dari kita menjadi seorang TKI nomor satu itu adalah mental. Jadi mental kita harus benar-benar mental baja. Begitu. Saya bisa bercerita, bisa ngomong banyak. Saya sudah berganti-ganti orang yang saya rawat atau berganti-ganti majikan. Itu seperti ini ceritanya. Ada yang lembut, ada jarang. Saya jarang menemui yang lembut. Kebanyakan itu keras ya, apalagi sekarang ini yang saya hadapi saat ini. Ini adalah seorang bos yang karakternya keras, kasar begitu. Sebenarnya hatinya baik. Itulah ya kunci sukses dari seorang TKI atau dari seorang
perantau di luar negeri seperti itu. Pokoknya mental baja, mental kuat, dan kita tenaga pun harus kuat. Tahu saya umur berapa? Masih kuat guys, pokoknya jadi TKI. Masih payu lah di luar negeri jadi TKI di Taiwan khususnya begitu. Ayo semangat terus ya untuk anak-anakku, adik-adikku. Kalau memang betul-betul kita berjuang dan betul-betul kita pinter beradaptasi, insya Allah akan sukses. Begitu dulu, bertemu kembali di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.